Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam saudara-saudari yang kekasih. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan pada kesempatan ini, kita berdoa. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, kami bersyukur atas kemurahan-Mu bagi kami. Kami ada sampai pada kesempatan ini, itu berkat-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang bersabda bagi kami sehingga kami mendapatkan berkat-Mu melalui firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai nats kebenaran firman Tuhan, sebagai renungan kepada kita pada kesempatan ini, terambil di dalam kitab Mazmur pasal 119. Namun berhubung karena ayat ini terlalu panjang, pasal ini terlalu panjang maksud saya, maka saya membacakan kepada kita saja mulai daripada ayat 57 sampai dengan ayatnya yang ke-64. Mazmur pasal 119 ayat 57 sampai dengan ayatnya yang ke-64. Saya akan bacakan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak ada yang instan. Oleh sebab itu, setiap orang sukses dalam bidang tertentu, biasanya mereka sudah memiliki perencanaan-perencanaan yang matang terhadap hal tersebut. Kita sebagai manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan dengan diberikan pemikiran yang luar biasa, seharusnya kita mempergunakan pola pikir kita dengan benar untuk merencanakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita ini. Namun demikian, tidak jarang juga setiap rencana-rencana kita sebagai manusia tidak dapat tercapai oleh karena mungkin rancangan Tuhan yang lain di dalam kehidupan kita. Meskipun demikian, percayalah bahwa rencana Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita semuanya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, saya memberikan tema renungan kita adalah berjalan dalam rancangan Tuhan. Saya membagikan 3 poin kepada kita pada kesempatan hari ini, yaitu 3M. M yang pertama adalah mempercayai janjinya. Kalau Bapak Ibu melihat dari ayat 57 sampai dengan ayatnya yang ke-58, di situ seorang pemazmur ini memberikan kesungguhannya, menyampaikan sebuah komitmennya kepada Tuhan bahwa ia berjanji akan selalu berpegang pada janji Tuhan, bahwa akan selalu berpegang pada perintah Tuhan. Karena itu dia percaya bahwa janji Tuhan itu adalah yang terbaik di dalam kehidupannya. Jadi seorang pemazmur ini walaupun banyak keluh kesahnya, walaupun banyak problem di dalam kehidupannya, tetapi dia tidak curhat kepada sesama manusia, melainkan dia curhat kepada pribadi yang tepat, yaitu pribadi Tuhan itu sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, makanya kalau Bapak Ibu juga ada masalah, maka jangan cepat-cepat untuk kemudian Bapak Ibu pergi
menceritakan masalah-masalah Bapak Ibu kepada sesama manusia. Bila pun itu dilakukan, silakan ceritalah kepada orang-orang yang tepat. Orang-orang yang tepat dalam hal ini adalah bisa kepada keluarga dekat, kepada psikiater, kepada rohaniawan, dan jangan pernah cerita kepada orang-orang yang tidak tepat. Karena saya mau bilang bahwa ketika Bapak Ibu curhat tentang masalah yang Bapak Ibu alami kepada orang-orang yang tidak tepat, biasanya 20% mereka tidak peduli terhadap masalah yang Bapak Ibu alami. Dan 80%-nya itu mereka suka ketika Bapak Ibu menghadapi masalah tersebut. Maka kita datanglah kepada Tuhan yang selalu mengerti keadaan kita. Kita curhat kepadanya melalui doa-doa kita setiap hari. Percaya bahwa Tuhan akan menguatkan Bapak Ibu. Berjalan dalam rancangan Tuhan, yang pertama tadi adalah mempercayai janji Tuhan atau mempercayai janjinya. Dan yang kedua adalah mentaati perintah Tuhan. Mentaati perintah Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam ayat 59 sampai dengan ayatnya yang ke-63, di situ seorang pemazmur ini menyampaikan luapan hatinya yang paling dalam, bahwa dia selalu berpegang pada titah-titah Tuhan. Dia selalu tidak lupa akan Taurat Tuhan. Jadi seorang pemazmur ini yakin sekali bahwa Tuhan itu yang selalu memberikan yang terbaik kepadanya. Maka oleh sebab itu, dia selalu berpegang pada perintah Tuhan tersebut. Dia mau taat. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat terhadap Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada banyak larangan-larangan yang harus kita jauhi. Dan juga ada banyak perintah-perintah yang harus kita lakukan. Jadi mungkin bertanya, waduh bagaimana Pak Pendeta kalau misalnya saya sudah dihina, dicaci maki, difitnah, direndahkan, diremehkan, tidak dipandang, lalu kemudian saya digosipkan yang tidak benar, saya dijahatin. Saya mau bilang bahwa ketika Bapak Ibu sedang berhadapan dengan orang-orang semacam itu adalah merupakan berkat bagi Bapak Ibu. Jadi jangan berharap ketika Bapak Ibu bersama dengan orang-orang, Bapak Ibu selalu dipuji terus. Saya mau bilang bahwa racun yang paling mematikan itu adalah pujian. Sementara motivasi yang paling baik dan hebat itu adalah hinaan. Kenapa? Ketika Bapak Ibu dipuji, maka Bapak Ibu akhirnya terlena. Tetapi ketika teman-teman kemudian dihina, diremehkan, tidak dipandang, dijahatin, maka justru itu malah menjadi motivasi buat Bapak Ibu untuk lebih sungguh-sungguh lagi untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita saudara. Jadi bagi mereka yang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Bapak Ibu, silakan berbesar hati. Justru jadikanlah itu sebagai motivasi untuk Bapak Ibu bisa lebih naik lagi untuk mencapai apa yang menjadi target Bapak Ibu, dan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana sikap kita berjalan dalam rancangan Tuhan? M yang pertama tadi adalah mempercayai janji Tuhan. M yang kedua adalah mentaati perintah Tuhan. Dan M yang terakhir adalah mau diajar oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam ayat 64 itu, di situ seorang pemazmur ini sedang mengungkapkan kepada Allah bahwa dirinya sangat-sangat rindu sekali untuk diajar oleh Tuhan dalam mengikuti apapun yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan, atau mengikuti semua apa yang menjadi rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi ternyata seorang pemazmur ini yang menggugah Mazmur 119 ini, dia sangat rindu untuk belajar. Nah makanya oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, jadi jangan kita sok tahu. Ya. Jadi ada 3, secara umum ada 3 ciri-ciri orang yang sok tahu
Gus, ciri-ciri ini merupakan sikap kebodohan. Yang pertama adalah menyela sebelum mendengarkan. Jadi kadang-kadang kan ada orang pun masih belum selesai bicara, orang baru selesai orang baru mau ngomong, dia sudah langsung bengkak. Dia tidak mau mendengarkan. Nah, ini merupakan ciri-ciri orang yang sok tahu sekaligus sebagai ciri-ciri sikap kebodohan. Yang kedua adalah membantah sebelum memahami. Jadi ada perbedaan antara ciri yang pertama tadi dengan ciri yang kedua. Kalau ciri yang pertama tadi, orangnya nggak mau tahu. Jadi orangnya nggak mau mendengarkan orang lain. Nah, sementara yang kedua, orangnya mau mendengarkan, tetapi tidak memahami dulu. Dia langsung membantah, mengatakan bahwa ini tidak benar, ini salah. Jadi dia tidak menyimak dulu. Yang ketiga adalah menghakimi sebelum mengetahui. Jadi kadang-kadang ada orang cepat sekali termakan hoax, cepat sekali termakan cerita-cerita yang tidak pasti. Sebagai orang bijak, orang yang terpelajar, tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh apapun itu. Orang yang bijak akan selalu belajar mendengarkan, belajar untuk memahami, belajar untuk mengetahui. Jadi tidak suka menghakimi. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus terus belajar. Dan juga kita harus memberikan diri ini untuk dipimpin, untuk diarahkan, untuk dibimbing oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Berjalanlah dalam rancangan Tuhan, sesulit apapun masalah yang Bapak Ibu alami. Saya mau bilang bahwa jangan pernah lari dari proses-proses yang Tuhan hadapkan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Lewati semua itu dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Maka Tuhan akan menolong Bapak Ibu semuanya. Kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu alami saat ini, justru itu menjadi kekuatan untuk Bapak Ibu agar bisa menjadi tangguh untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Tetap berjalan dalam rancangan Tuhan, karena rencana Tuhan adalah yang terbaik buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon pimpin arahkanlah kami agar kami senantiasa menjadi pelaku firman-Mu. Amin.